Kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat mendaki gunung. Jadi mendaki gunung itu merupakan kegiatan yang memang sangat menyenangkan. Bahkan sebagian orang menjadikan kegiatan mendaki gunung ini sebagai hobi. Di sisi lain, mendaki gunung juga dianggap sebagai kegiatan yang cukup ekstrim, menantang adrenalin. Sebab pegunungan memiliki medan terjal yang tidak mudah dilalui. Jadi ketika kita bisa melewati medan-medan terjal tersebut, medan yang menantang itu, kita akan merasa ada sedikit kepuasan, bukan sedikit, tapi banyak sekali kepuasan yang ada dalam diri kita ketika kita bisa menaklukkan sebuah gunung. Apalagi saat di atas kita disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa indah. Kita bisa melihat sunrise di pagi hari sambil ngopi, itu asik banget bro. Tapi mendaki gunung itu nggak semudah yang lo lihat di YouTube. Kenapa? Karena pegunungan itu memiliki medan-medan yang memang tidak mudah dilalui dan juga butuh teknik-teknik tertentu. Ditambah lagi kadang ada faktor-faktor yang tidak bisa kita hindari seperti cuaca yang buruk atau bertemu dengan hewan buas dan lain sebagainya. Tapi setiap keadaan yang terjadi saat mendaki gunung sebenarnya tidak selalu berbahaya, asalkan kita mematuhi setiap aturannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang dilarang dilakukan saat mendaki gunung, namun kebanyakan dari kita acuh tak acuh. Yang penting kita sampai puncak, selfie, udah pulang, sampah dibiarin begitu aja. Ya, gitulah netizen zaman sekarang. Yang penting foto. Ada beberapa yang perlu kamu perhatikan, perlu kamu garis bawahi, perlu kamu ingat. Itu tidak boleh dilakukan saat mendaki gunung. Jadi mari kita mulai dari yang pertama adalah jangan mengandalkan perlengkapan teman. Mengandalkan perlengkapan teman saat pendakian itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya, karena beberapa peralatan hanya bisa digunakan oleh satu orang. Ketika kamu mendaki tapi kamu nggak bawa sleeping bag, ketika kamu mendaki tapi kamu nggak bawa matras, atau kamu nggak bawa, parahnya nggak bawa ransel sama sekali, jadi cuma numpang doang. Ada sih kayak gitu sih. Ada nggak? Menurut lo ada kan? Ada pasti. Jadi sebisa mungkin kamu harus membawa perlengkapan untuk diri sendiri. Modal dikit lah. Paling 1 juta udah dapat lengkap sih untuk peralatan yang standar gitu kan. Sebab jika kamu nggak membawa barang-barang, terutama barang-barang yang individu, barang-barang yang dipakai untuk diri sendiri, itu kamu akan menyusahkan temanmu sendiri. Karena keadaan yang akan dilalui dalam pendakian itu hampir dapat dirasakan oleh semua tim, semua temen lo. Jadi nggak lo sendiri, tapi temen lo. Lo kedinginan, temen lo juga pasti kedinginan. Jadi lo bawa jaket sendiri, paling nggak bawa perlengkapan individu itu sendiri. Lengkapi perlengkapan individu seperti sleeping bag, matras, tenda kalau bisa. Misalnya tenda cuma muat 3 orang, lo paksain jadi 5 orang juga nggak asik buat pendakian lo. Jadi paling nggak bawa 2 tenda kan, jangan dipaksain pokoknya. Jangan cuma ngandelin temen, lo bawa sendiri apa yang lo butuhin gitu. Jangan cuma lo minta kopi ke temen, lo minta bekal ke temen, lo minta air minum ke temen. Itu jangan bro. Saat kondisi darurat, kita pasti akan memikirkan diri kita sendiri dulu. Diri kita dulu yang harus kita pikirin, bukan temen. Yang penting keselamatan diri kita sendiri. Anjir, itu ayam gue Pedro namanya. Sialan. Nggak tahu gini lagi bikin podcast dia berisik au mulu. Jadi ya gitu. Bawalah perlengkapan sendiri, karena mendaki gunung itu kan merupakan kegiatan yang menuntut kamu harus bisa mandiri. Sehingga kamu juga harus mempersiapkan segalanya secara mandiri. Percuma dong kalau lo mendaki gunung ujungnya balik ke Pedro lagi, ujungnya balik ke kota, lo masih manja. Padahal salah satu tujuan dari mendaki gunung adalah melatih pribadi kita untuk lebih bisa diandalkan, untuk lebih bisa mandiri gitu. Oke, kita ke yang kedua, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Lo goblok yang masih membuang sampah sembarangan di gunung, itu goblok banget, sumpah. Ini merupakan hal kecil yang memang masih menjadi PR besar bagi kita. Nggak cuma pendaki gunung, bagi semua orang, bagi ibu rumah tangga, bagi
Pak Satpam, bagi polisi, bagi supir bus, supir truk, siapapun itu. Nggak cuma di gunung. Banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dimanapun ia berada. Kenapa kita nggak boleh membuang sampah di gunung? Ya jelas, lo lihat, lo lagi ndaki gitu kan, lihat pemandangan di depan, terus lo nengok ke bawah ada sampah berantakan banget. Lo jijik nggak sih kayak gitu, lihat kayak gitu? Kita naik gunung itu buat lihat pemandangan yang natural, yang alami, bukan buat lihat pemandangan sampah berserakan gitu kan. Apalagi beberapa sampah itu nggak bisa diuraikan. Misalnya sampah plastik bakal ada di gunung itu sampai ratusan tahun, sampai generasi ketiga lo, cicit lo naik gunung yang sama lo, itu dia masih nemuin sampah yang lo buang zaman dulu gitu. Terutama sampah plastik ya bro ya. Kalau misal sampah organik seperti nasi sayuran bekas lo makan, itu kalau dibuang nggak apa-apa, itu bakal jadi kompos, itu bakal jadi pupuk buat tanaman sekitarnya. Seperti sampah plastik itu janganlah lo buang sembarangan. Bungkus snack, bungkus cikian gitu, bungkus apalah gitu yang dari plastik, lo harus bawa sampah-sampah itu turun. Lo bawa sampah naik, tapi lo nggak mau bawa sampah itu turun, lo goblok, bego lo. Jadi gitu bro, yang tadinya indah kayak Ranu Kumbolo itu dulu indah banget tahun 90 2000-an gitu. Sampai sekarang semakin banyak mendaki yang nggak sadar akan lingkungan, alam juga semakin kotor. Ranu Kumbolo yang dulu indah sekarang nggak indah lagi. Itu kan fuck man. Jadi please lah lo pendaki pemula, pendaki profesional, pendaki jadul, please banget bawa sampah lo turun lagi. Jangan buang di alam, karena lo nggak tahu kalau alam marah itu segimana ngerinya bro. Jadi pastikan saat lo naik, lo harus bawa trash bag, kantong plastik untuk bawa sampah lo turun. Oke? Leave nothing but footprints. Tidak tinggalkan apapun kecuali jejak kaki. Tidak mengambil apapun kecuali foto. Oke? Indonesia ini indah bro, tapi sayang lagi-lagi sampah jadi masalah bro. Yang ketiga adalah menyepelekan medan pendakian. Medan yang akan dilalui seorang pendaki tidak selalu sama. Ada yang terjal, ada yang curam, ada yang landai, asik-asik aja gitu buat jalan kan. Jadi ada beberapa gunung yang memiliki medan yang terjal dan cukup sulit dilalui hingga menuju puncak. Contohnya mungkin Gunung Raung, itu cukup sulit juga. Sebenarnya hampir semuanya sulit sih. Jangan menyepelekan. Jadi saat kita berhasil melalui medan-medan terjal itu, saat kita bisa menaklukkan semuanya, itu saat kita berada di puncak kita akan merasa sangat puas banget bro. Kita akan merasa, gue bisa juga ternyata ya, tadi gue mau nyerah tapi sekarang gue bisa sampai puncak. Itu kepuasannya ada di situ sebenarnya. Nah namun ya, ada pula pendaki yang menyepelekan medan pendakian. Jadi kita harus berpikir bahwa setiap gunung itu medannya sulit. Jangan menyepelekan, setiap gunung itu medannya sulit. Kenapa? Karena menyepelekan medan pendakian itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh semua pendaki. Banyak di antaranya yang merasa memiliki fisik yang cukup kuat untuk bisa mendaki sampai ke puncak gunung. Mereka akan menganggap sepele. Gue kuat kok, gue bisa lari 30 km tanpa berhenti, gue bisa ngangkat beban 50 kilo kok. Kadang-kadang dengan kita merasa kita kuat, kita akan menyepelekan medan pendakian itu. Padahal untuk mendaki gunung fisik saja nggak cukup. Kalau fisiknya kuat, namun nggak tahu cara atau ilmu untuk melewati medan, maka akan sulit untuk melaluinya. Oke, yang keempat, mengambil sesuatu dari gunung. Ingat yang tadi gue bilang, leave nothing but footprints, take nothing but picture. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki
Dan jangan mengambil apapun kecuali foto. Jadi saat mendaki gunung, kamu juga pantang untuk mengambil sesuatu yang ada di gunung. Misalnya, ada beberapa tanaman yang tumbuh hanya di pegunungan. Edelweiss, karena terlihat unik dan bagus, indah, lucu, cantik, instagramable gitu kan. Kamu ingin metik itu buat foto-foto gitu kan. Edelweiss itu sekarang udah masuk kategori terancam punah. Kalau lo petikin satu persatu kayak foto ini, goblok banget. Lo bisa bikin bunga itu punah, lo bisa bikin bunga itu hilang dari kehidupan kita. Anak cucu kita nggak bakal bisa lihat Edelweiss secara langsung. Lo tega lo kalau ngambilin bunga-bunga itu, bro. Kalau lo ngaku pecinta alam tapi lo ngambil sesuatu dari gunung kayak Edelweiss atau apalah, lo bukan pecinta alam, bro. Lo perusak alam. Pendakian toh, apa ya kamu kan masuk di sosmed kan ada banyak sekali referensi pendakian toh mas. Ya mas, silakan yang dari Bandung, silakan bimbingan sama Kalau teman-temannya. nggak tahu motivasimu apa metik kayak gitu. Ngapain Untuk apa? kalau nggak tahu kamu petik? Bagus saja. Pak kupingmu yang tak petik nih, Pak pegel kupingmu. Itu tuh dilindungi jasa ada pidananya itu. Bisa saya denda, bisa saya penjarakan. Itu salah satu contoh aja ya. Mungkin ada beberapa tumbuhan-tumbuhan atau yang lain yang ada di gunung yang memang asli gunung itu nggak boleh, bro. Jangan bawa pulang apapun kecuali foto, oke. Jangan ninggalin apapun kecuali jejak kaki, oke. Itulah patokannya. Yang kelima mungkin adalah bersikap sembrono atau sembarangan. Jadi lo kalau naik gunung jangan bersikap aneh dan macem-macem. Lo harus jaga sikap dan jangan berkata kotor. Misal lo jangan sampai bercanda berlebihan, lo jangan anjing lo di gunung, apalagi sampai berbuat sesuatu yang mesum gitu. Gue gemes banget. Lo tujuan naik gunung itu buat apa sih? Buat mesum. Lo kalau mau mesum di hotel, bro, jangan di gunung, goblok. Jadi sebenarnya kalau lo percaya hal yang gaib, di gunung itu nggak cuma kita yang hadir di sana. Kita sebenarnya itu tamu di gunung, bro. Gunung itu tempatnya para jin. Kita bertamu ke dunianya jin. Terus lo ngomong jorok, lo berlaku sembarangan, lo kencing sembarangan, lo boker sembarangan. Ibaratnya lo tamu terus lo ngelakuin hal kayak gitu di rumahnya orang, ya lo diculik sama mereka. Pokoknya jangan sembrono. Selain itu, selain kaitannya dengan hal gaib, kalau lo bersikap sembrono, lo ngomong kotor, lo bercanda berlebihan sama temen lo, kondisi fisik kita, kondisi mental kita saat mendaki gunung itu sedang puncak-puncaknya, puncak stres, bro. Kita mudah tersinggung. Jadi kita ketika bercanda terus kita bercandanya kelewatan, teman kita yang kita bercandanya itu bisa emosi, bro. Bisa terjadi perkelahian nanti. Nggak solid lagi tim kita, nggak jadi naik gunung, gagal, turun teman kita naiknya juga nggak tenang. Ya itu sih sebenarnya. Berlakulah sopan, jangan bicara sembarangan, jaga etika pokoknya. Ibaratnya kita sedang bertamu di rumah orang, oke? Nggak cuma kita doang yang jadi pendaki, ada teman-teman lain. Lo style musik keras-keras, bawa speaker, pendaki lain mau tidur lo speakeran keras-keras, lo gitaran keras-keras, lo goblok berarti, lo egois. Yes, yang keenam adalah jangan istirahat terlalu lama. Istirahat emang perlu ya saat mendaki gunung, akan tetapi jangan istirahat terlalu lama. Hal itu bisa membuat suhu tubuh menurun drastis sehingga akan sulit kembali stabil. Lo tahu lo kalau berhenti lama-lama itu, tadinya lo jalan suhu tubuh lo udah panas banget nih. Terus lo istirahat, lo suhu tubuh menurun, ditambah suhu udara yang juga dingin. Ini bisa menjerumuskan kamu ke dalam keadaan hipotermia yang banyak memakan korban para pendaki-pendaki, gak cuma pemula, juga pendaki profesional. Kita itu sebaiknya istirahat saat sudah di camping ground. Kalau kita udah tetap di camp, kita harus lepas semua pakaian kita yang basah karena keringat. Jangan dibiarin, lo harus segera ganti ke pakaian yang kering supaya lo nggak kena hipotermia.
Selain itu, kalau lo istirahat terlalu lama, apalagi lo istirahat di jalan, itu lo bakal ganggu pendaki lain. Lo istirahat leha-leha tiduran di jalan gitu, pendaki lain juga pengen lewat bro, nggak cuma lo doang yang daki gitu kan. Jadi jangan istirahat terlalu lama, istirahat paling nggak 10 menit. 10 menit itu yang normalnya. Mungkin kalau istirahat agak lama itu maksimal 20 menit, habis itu kita jalan lagi. 20 menit juga udah agak lama sih sebenarnya, 15 menit lah. Disesuaikan aja. Kalau lo istirahat lama-lama juga lo bakal nggak bersemangat lagi. Oke, jadi mungkin cuman itu sih beberapa hal yang pantang untuk dilakukan saat mendaki gunung. Jadi pastikan semuanya dilakukan dengan benar agar kamu sampai di puncak dengan selamat dan bisa enjoy menikmati pemandangan yang ada. Semoga pendakian lo sukses sampai puncak dengan selamat, turun juga selamat.